Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikriyatun Nabila dengan NIM 252101010004. Saya dari kelas A6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan makalah dengan judul Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila. Jadi langsung saja, kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita sekaligus panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai di dalamnya bukan cuma teori yang hanya dibukukan saja, tetapi hasil dari budaya kearifan lokal dan sejarah panjang bangsa kita. Tetapi pada zaman modern saat ini, di tengah globalisasi, teknologi, masuknya budaya asing, terkadang nilai-nilai Pancasila mulai terkikis. Kita sering melihat nilai moral masyarakat mulai luntur, rasa gotong royong berkurang, dan toleransi makin menipis. Makanya penting buat kita memahami dua nilai utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena keduanya saling berkaitan, yang satu jadi dasar spiritual dan yang satu lagi jadi wujud nyata dalam hubungan sesama. Lalu langsung saja pada konsep dasar nilai Pancasila. Secara sederhana, Pancasila itu seperti sistem nilai yang menyatukan bangsa kita. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai keempat sisi lainnya. Jadi, bisa dibilang Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi juga filsafah hidup. Nilai-nilai universal bisa diterima oleh semua orang tanpa melihat suku, agama, ras, ataupun budaya. Kalau kita benar-benar memahami Pancasila, sebenarnya kita sedang belajar bagaimana menjadi manusia yang beriman, adil, dan peduli. Nah, sekarang kita masuk pada nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan dan menghormati semua perbedaan keyakinan. Artinya, hubungan kita dengan Tuhan bukan cuma soal ibadah, tetapi juga bagaimana iman itu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, orang yang beriman pasti menjunjung kejujuran, adil, dan tidak mau merugikan orang lain. Selain itu, nilai ketuhanan juga menumbuhkan toleransi. Kita hidup di dunia, hidup di negara yang punya banyak agama dan kepercayaan. Jadi yang terpenting bukan menyamakan keyakinan, tetapi menghormati perbedaan agar kita menjadi satu kesatuan, yaitu kerangka persatuan nasional. Contohnya saja, misal pada suatu kampus, kita bisa melihat teman-teman dari berbagai agama, bisa belajar bareng tanpa masalah. Itu adalah bentuk nyata dari nilai ketuhanan. Dari sisi spiritual, nilai ketuhanan juga mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri. Sadar bahwa semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, kalau semua orang punya kesadaran spiritual seperti ini, mungkin khususnya seperti korupsi, penipuan, atau kebencian akan jauh berkurang. Kesimpulannya, nilai ketuhanan itu bukan cuma soal ritual, tapi juga soal karakter dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau nilai ketuhanan lebih ke hubungan kita terhadap Tuhan, maka nilai kemanusiaan ini lebih pada hubungan kita terhadap sesama. Sila kedua ini menekankan bahwa semua manusia punya martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak peduli entah itu kaya atau miskin, ataupun beda suku atau agama apa, semua punya hak yang sama untuk dihargai. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti kita diajak untuk berbuat sikap adil, sopan, dan menghargai perbedaan. Dan beradab di sini bukan cuma soal pendidikan, tetapi juga berperilaku. Orang beradab itu orang yang tahu batas, tahu etika, dan gak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya dalam kehidupan kampus,
Misalnya, nilai ini bisa diwujudkan melalui sikap saling membantu teman yang sedang kesulitan, tidak mencontek, dan tidak menjatuhkan orang lain. Selain itu, nilai kemanusiaan juga erat kaitannya dengan sesama hak asasi manusia. Tetapi, dalam Pancasila, HAM itu seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi, tidak cuma menuntut hak saja, tetapi juga menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama. Dan satu hal yang penting, nilai kemanusiaan juga mendorong solidaritas sosial. Seperti contohnya mengikuti kegiatan sosial, membantu korban bencana, atau sekedar peduli terhadap sesama lingkungan sekitar. Hal-hal kecil itu sebenarnya bukan bentuk nyata dari kita, tetapi juga bentuk nyata dari kemanusiaan. Jadi, nilai ketuhanan ini juga mengajarkan kita untuk selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan ada tanggung jawabnya. Nggak cuma sesama manusia, tetapi juga terhadap Tuhan. Jadi, kalau kita punya nilai ketuhanan yang kuat, otomatis kita juga akan berperilaku baik karena sadar bahwa Tuhan selalu mengawasi. Di era modern sekarang, nilai ketuhanan sangat penting untuk jadi rem moral dengan arus globalisasi dan teknologi yang terkadang membuat orang lupa batas. Nilai ketuhanan bisa jadi pedoman agar kita tidak terbawa arus negatif seperti hedonisme, egoisme, atau individualisme. Selanjutnya adalah implementasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau ditanya, gimana sih cara menerapkan dua nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya dalam keluarga, kita bisa menerapkan nilai ketuhanan lewat doa bersama, saling menghargai, dan mengajarkan anak soal kebaikan. Nilai kemanusiaan bisa terlihat dari sikap kasih sayang dan keadilan antara anggota keluarga. Dan juga contohnya di sekolah atau kampus, kita belajar untuk beriman dan berakhlak yang baik, menghargai teman, serta aktif dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, contohnya pada lingkungan masyarakat. Bentuknya bisa lewat gotong royong, toleransi antar agama, menjaga perdamaian, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Lalu, contoh selanjutnya adalah dalam bernegara. Pejabat publik juga menjadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman moral. Misalnya, menjauhkan masyarakat atau rakyatnya dari korupsi dan bersikap adil terhadap rakyatnya. Jadi, intinya, dari nilai ini bisa diterapkan dimanapun, asal ada kesadaran dan niat dari diri kita masing-masing. Jadi, nilai kemanusiaan ini juga memberikan kita kesadaran bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk dihargai. Dalam kehidupan kampus, ini bisa diwujudkan lewat budaya yang saling menghormati, adil, dan empati terhadap orang lain. Selain itu, nilai kemanusiaan bisa jadi dasar untuk membangun solidaritas sosial. Apalagi pada zaman sekarang yang penuh isu intoleransi dan ketimpangan sosial. Mahasiswa punya peran penting untuk menjadi agen perdamaian dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Tetapi jujur aja, menerapkan nilai Pancasila pada zaman sekarang tidak semudah kita menerapkan nilai Pancasila pada zaman dahulu. Kita hidup di era globalisasi dan media sosial di mana nilai-nilai luar sering masuk tanpa filter. Banyak orang yang lebih fokus pada gaya hidup yang hedonis, konten viral, atau persaingan pribadi daripada gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, ada juga masalah kesenjangan sosial, krisis moral, dan penyalahgunaan teknologi. Contohnya, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa kita. Lalu, apa saja sih solusi yang kita butuhkan? Yang pertama, misal pendidikan. Kita perlu pendidikan karakter yang berbasis Pancasila dari sekolah sampai perguruan tinggi. Yang kedua, literasi digital agar kita bisa bijak memakai media sosial. Yang ketiga adalah keteladanan dari pemimpin dan pendidik.
Karena nilai Pancasila tidak bisa cuma diajarkan, tetapi juga harus dicontohkan sekaligus diterapkan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah peran generasi muda. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda jadi sangat penting. Kita bukan cuma penerus bangsa, tetapi juga penjaga dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga toleransi di lingkungan kampus, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, menghindari hal-hal yang negatif yang ada pada media sosial, aktif di kegiatan sosial, dan terus belajar untuk memahami nilai-nilai bangsa. Kita juga bisa menjadi agen dari perubahan dengan menyebarkan semangat yang terkandung dalam Pancasila lewat cara yang kekinian, misalnya lewat konten kreatif, diskusi, ataupun aksi nyata di lingkungan sekitar. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan sedikit menambahkan pembahasan yang menurut saya sangat penting untuk konteks kita sekarang, yaitu relevansi nilai Pancasila di era digital. Yang pertama, tantangan di era digital. Sekarang kita hidup di dunia digital yang serba cepat, serba online, dan kita tinggal menunggu saja, tidak perlu ribet. Setiap hari kita lihat berita, video, dan opini berseliweran di media sosial. Tetapi sayangnya, tidak semua hal yang viral itu membawa nilai positif. Terkadang justru membuat kita mudah terpecah, gampang marah, dan kehilangan empati. Contohnya saja, sekarang banyaknya ujaran kebencian dan hoaks yang membuat masyarakat saling curiga. Munculnya budaya pamer dan hedonisme yang bikin kita lupa arti dari kesederhanaan atau hilangnya rasa empati karena semua orang sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, di sini pentingnya Pancasila, terutama nilai ketuhanan dan kemanusiaan, buat jadi kompas moral di dunia digital. Sila ketuhanan mengingatkan kita untuk beretika, jujur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Sedangkan nilai ketuhanan menuntun kita untuk tetap menghormati orang lain, menghargai perbedaan yang ada, bahkan membantu kita untuk mengikuti hal-hal yang positif, bahkan sekalipun contohnya di kolom komentar media sosial. Nah, lanjut saja dalam contoh penerapan di dunia digital. Agar lebih konkret, saya akan memberi contoh bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila pada dunia digital. Yang pertama, nilai ketuhanan. Saat kita posting sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu, apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyinggung orang lain? Itu bentuk tanggung jawab moral sebagai manusia yang beriman. Yang kedua, pada nilai kemanusiaan. Kalau kita melihat dihujat atau dibully, ada seseorang yang di media sosial dihujat ataupun dibully, kita bisa memilih untuk tidak ikut-ikutan atau bahkan membantu klarifikasi dengan sopan. Lalu pada nilai persatuan, gunakan media sosial untuk hal yang mempersatukan, misalnya kampanye sosial, donasi online, atau sekedar penyebaran semangat positif. Yang keempat, nilai kerakyatan. Contohnya ini seperti aktif menyampaikan pendapat, tetapi dengan cara yang santun dan beradab. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Seperti halnya mendukung produk lokal, membantu UMKM lewat promosi online, atau mengikuti pergerakan peduli lingkungan. Jadi, meskipun dunia digital itu maya, nilai-nilai Pancasila tetap bisa kita amalkan dengan nyata. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk refleksi sedikit. Kita, generasi muda saat ini, sering disebut sebagai digital native, generasi yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah teknologi. Tetapi jangan sampai kita cuma jago scrolling, like, share, tanpa punya nilai untuk disebarkan. Kita perlu jadi generasi digital yang berpancasila. Artinya,
generasi yang melek terhadap teknologi, tetapi tetap punya hati yang nurani. Yang bisa bijak juga dalam menggunakan media sosial, menghormati orang lain, dan membawa perubahan positif. Jadi meskipun zaman berubah, nilai ketuhanan dan kemanusiaan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Justru semakin dibutuhkan sebagai panduan moral di tengahnya derasnya arusan globalisasi. Jadi, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa nilai ketuhanan memberikan arahan moral dan spiritual, dan nilai kemanusiaan jadi wujud nyata dalam hubungan sosial. Dari keduanya saling melengkapi, seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Jika kedua hal ini bisa benar-benar kita hayati dan terapkan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, adil, dan berkarakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.